Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Ya, alhamdulillah. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semua. Ya. Baik, Ibu harapkan di pagi hari ini anak-anak dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Seperti halnya dengan pantun hari ini yang Ibu bawakan sebelum masuk pada pelajaran. Gitar dipetik merdu bernada, mengalun indah kembang kenangan. Giatlah belajar selagi muda, agar tidak menyesal di hari kemudian. Jadi anak-anak harus semangat untuk bekal masa depan. Baik. Materi hari ini yaitu tentang struktur dan kaidah bahasa teks berita. Masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu. Ibu harapkan anak-anak masih mengingat ya materi sebelumnya karena ini masih berkaitan. Baik, materi hari ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, satu, menentukan struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Struktur teks berita di dalam pola penyajian yaitu dalam bentuk piramida terbalik seperti gambar ini ya. Yang pertama yaitu judul berita, kemudian ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul berita, setiap berita harus mempunyai judul berita karena, baik Ibu kasih besar ya, karena judul menggambarkan inti terpenting berita. Judul hendaklah dibuat menarik, singkat, padat, dan jelas. Kepala berita merupakan bagian awal atau paragraf awal dari sebuah berita. Bagian ini adalah bagian terpenting yang memuat unsur 5W plus 1H atau biasa dikenal dengan adik Simba. Masih ingat ya, ini materinya berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu unsur 5W plus 1H. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tubuh berita. Bagian ini merupakan kelanjutan dari kepala berita yang dinarasikan secara lebih rinci tentang kronologi dari peristiwa yang diberitakan. Dalam tubuh berita dimuat fakta-fakta yang menjadi pelengkap keterangan dari kepala berita. Tubuh berita ini penjabaran dari kepala berita. Biasanya berisi tentang kalimat pendukung ya. Kemudian masuk pada ekor berita. Pada bagian ekor berita atau kaki berita dicantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting. Jadi pada bagian ekor berita ini boleh dicantumkan dan juga boleh tidak dicantumkan. Baik, untuk lebih memahami anak-anak supaya bisa mengerti, Ibu guru memberi contoh, langsung masuk pada contoh ya. Di sini ada contoh teks berita. Terlalu besar ya. Oke. Iya, contoh teks berita. Di sini kepala berita, 10 hari menjelang Lebaran Sabtu tanggal 15 bulan November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tubuh berita, tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Di sini merupakan tubuh berita, contoh dari tubuh berita, yaitu merupakan gambaran atau penjabaran dari kepala berita. Kalau kepala berita tadi itu memuat unsur 5W plus 1H, makanya dikatakan kepala berita itu merupakan bagian terpenting. Tubuh berita merupakan rincian dari
kepala berita atau kalimat pendukung. Sekarang masuk pada ekor berita. Ekor berita di sini contohnya penumpukan truk bersumbu dua tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Ini adalah contoh dari ekor berita. Ekor berita tidak terlalu penting, jadi bisa dicantumkan dan juga tidak dicantumkan. Contoh dari teks berita ini Ibu ambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi 2017, yaitu sumber Kompas dengan beberapa penyesuaian. Nanti anak-anak lebih jelasnya bisa buka kembali buku paket Bahasa Indonesia. Dari contoh teks berita ini, Ibu harapkan anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang struktur teks berita. Selanjutnya yaitu masuk pada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung. Yang tiga, menggunakan konjungsi bahwa. Keempat, menggunakan kata kerja mental. Kelima, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang keenam yaitu menggunakan konjungsi temporal. Untuk lebih jelasnya, ya, Ibu sajikan di sini penjelasan dan juga contoh. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Anak-anak pasti sudah tahu ya bahasa baku, kalimat baku yang bagaimana. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, baik tulis maupun lisan. Bahasa yang bersifat populer atau bahasa daerah hendaklah dihindari, karena bahasa-bahasa tersebut hanya dapat dipahami orang-orang tertentu. Jadi di dalam bahasa baku ini harus sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan. Yang nomor 2 yaitu menggunakan kalimat langsung. Kalimat yang merupakan kutipan langsung dari pembicara seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda. Di sini Ibu contohkan ya. Dalam kurung ada tanda petik ganda, kemudian titik-titik, baru diakhiri dengan tanda petik. Dan disertai keterangan penyertanya. Contohnya, di pesantren itu nularin kalimat ustadz, tidak sampai ke santri-santri yang sudah mulai belajar di ponpes tersebut. Kata Arif seperti yang dilansir dari Kompas Selasa 7 Juli 2020. Anak-anak bisa memperhatikan di sini mengapa dikatakan kalimat langsung, karena di sini mengutip langsung dari si pembicara, yaitu ditandai dengan tanda petik ganda di sini. Kemudian di akhirnya juga ada tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Ini ya, anak-anak. Paham ya sampai sini? Baik. Lanjut nomor 3. Menggunakan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Contohnya di sini, BMKG menyampaikan bahwa gempa hari ini berkekuatan 5,4 skala Richter pukul 11:44 menit 14 detik waktu Indonesia Barat berpusat di 18 km barat daya Rangkas Bitung, Banten. Di sini contoh kalimat di sini merupakan kalimat yang ada konjungsi bahwa, yaitu mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung ditandai dengan kata bahwa. Ibu garisi di sini dan Ibu tebalkan katanya ya. Di sini ada kata bahwa. Nomor 4 berikutnya.
Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental atau kata kerja terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, yakin, khawatir, tersinggung, menerima, menolak, dan sebagainya. Contohnya, merasa salah sasaran, seseorang penerima dana BLT memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut agar diberikan kepada yang berhak. Di sini menggunakan kata kerja mental merasa, kemudian memutuskan dan mengembalikan. Yang Ibu garis bawahi di sini ya. Ya, Ibu tebalkan di sini supaya anak-anak lebih jelas. Sebentar ya. Ya. Di sini Ibu tebalkan dan juga Ibu garis bawahi. Kata tersebut menunjukkan kata kerja mental. Kalau kata kerja mental di situ tidak terlihat ya. Tidak terlihat secara fisik. Itu kata kerja mental. Yang nomor 5, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi dari kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, gempa bumi terjadi pada hari Selasa 7 Juli 2020 di Laut Jawa Jepara. Pagi hari pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Dalam kalimat tersebut, yang menunjukkan keterangan waktu adalah di sini. Ibu garis bawahi tebal, yaitu pada hari Selasa 7 Juli 2020 pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang menunjukkan keterangan tempat ini ya, yaitu di Laut Jawa Jepara. Yang terakhir yaitu atau yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitannya dengan waktu, seperti kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Itu biasanya kalau dalam kalimat ditandai dengan kata ini ya, kemudian, selanjutnya, setelah, sejak, awalnya, akhirnya. Ya. Ibu harapkan dari penjelasan dan contoh yang Ibu sampaikan, semoga anak-anak bisa mengerti dan memahami. Kita masuk pada tugas. Tugas hari ini yaitu menentukan salah satu berita yang telah didengar atau dibaca. Kemudian tentukanlah struktur dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Strukturnya tadi apa saja? Yaitu strukturnya ada judul, ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Jadi anak-anak harus dijelaskan di situ. Yang masuk judul itu apa, kepala berita itu apa, dijelaskan ya. Pada paragraf berapa harus ditulis lengkap tubuh berita, kemudian ekor berita. Setelah itu baru masuk pada kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan tadi ada berapa? Ada 6, yaitu menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat langsung, menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan kata kerja mental, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, menggunakan konjungsi temporal. Di sini anak-anak dalam menjawab harus diberikan contoh. Contoh yang terdapat di dalam berita anak-anak dengarkan atau yang anak-anak baca. Tugasnya nanti diketik yang rapi.
Terakhir kumpul tugas yaitu hari Jumat, tanggal 28 Agustus pukul 5 sore. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas dari minggu kemarin, tugas terakhir yaitu hari Jumat pukul 5 sore. Ibu harapkan semua anak-anak tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa tugasnya dan jangan lupa isi daftar hadir di Google Classroom. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.